Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Hari ini kita nggak berat-berat ya. PU numerik. Itu saya rasa menjadi salah satu eh, poin penting bagi kalian supaya nanti rata-ratanya bisa naik ya. Karena untuk secara waktu sama dengan PK, cuman taraf kesulitannya jauh dari PK. Jadi saya harapkan PU numerik ini yang 10 soal nanti 10 menit bisa diselesaikan dengan baik ya, dengan cepat gitu, supaya nanti bisa mendongkrak nilai kalian ya untuk bagian-bagian yang lain. Oke, em, kita mulai PU-nya di sini dari soal tryout kemarin. Tryout kemarin udah dibahas belum PU-nya? Coba di chat. Sudah dibahas belum PU tryout Januari? PU numerik untuk tryout Januari sudah terbahas atau belum? Kalau belum kita bahas, nanti kita lanjutkan untuk PU paket soal tahun 2024 ya. Belum ya? Oke, kita bahas PU untuk tryout kemarin ya, yang Januari itu. Saya share screen ya. Oke, ini soal kemarin. Ada sedikit ya, 5 ya, karena tryout bukan simulasi. Nanti simulasi akan dilaksanakan lagi di bulan Maret kalau nggak salah nanti. Insya Allah bulan Maret akan ada simulasi yang kedua setelah kemarin akhir di Desember itu ada simulasi ya. Oke, kita bahas untuk soalnya ya. Di sini 5 bilangan angka yang dapat dibentuk dari semua angka dari 1, 3, 5, dan 7 dengan hanya angka 7 muncul tepat 2 kali ya, ada sebanyak ini nggak perlu kalian mengerjakan dulu ya karena kemarin sudah mengerjakan, jadi saya langsung bahas saja. Ini sebagian besar dari kalian juga sudah apa namanya eh, benar lah ya soal-soal seperti ini. Oke, di sini karena ada 4 angka gitu ya, angkanya berarti ada angka 1 gitu ya, angkanya berarti ada angka 1, 3, 5, 7-nya 2 kali gitu ya. Oke, ketika kita susun, maka kita menggunakan rumus unsur yang sama. Gitu ya, berarti banyak susunan. Jumlah angkanya ada berapa di situ? 5 ya, berarti 5 faktorial dibagi dengan ada 2 angka nih ya yang sama. Oke, 2 faktorial. Kemudian, kita tinggal selesaikan ya. Langsung boleh 5 faktorial itu 120 ya. 120, 2 faktorial itu 2. Berarti jawabannya 60. Gitu. Saya rasa nggak terlalu susah ya. Oke, yang pertama jawabannya adalah 60. Kita lanjut ke soal selanjutnya. PU itu agak lumayan enteng-enteng lah ya. Hari ini kita enteng-enteng saja. Jumlah pengunjung berturut-turut ini selalu keluar ya tiap tahun ya, barisan deret. Ada yang langsung, barisan deretnya ada yang menggunakan kalimat begini. 2 tahun terakhir menggunakan kalimat seperti ini ya. Hati-hati ya, kapan kita mencari selanjutnya atau sebelumnya. Karena terkadang yang disediakan misalkan hari kedua sampai hari ketujuh, suruh nyari hari pertama gitu ya. Jadi diperhatikan betul yang pertama di sini, deret pertama gitu ya. Jumlah pengunjung kebun binatang A selama 5 hari berturut-turut seperti itu. Sementara untuk pengunjung di kebun binatang B itu ya.
seperti ini. Jika tren jumlah pengunjung tersebut bersifat konstan, maksudnya periodik ya, maka pengunjung di kebun binatang A dan B pada hari ke-6. Itu berarti di A itu ada 40, 43, 42, kemudian 45, 44. Nah, ini hari ke-6. Langsung aja ya, karena materinya nggak terlalu susah di sini ya. Di sini nambah 2 gitu ya. Oke, berarti di sini 47. Kemudian untuk yang B-nya, yang B itu ada 13, 14, 17, naik terus ya. Kalau naik turun biasanya loncat ya. Tapi kalau naik terus begini ya satu-satu ya. Saya rasa nggak terlalu susah ya. 1 tambah 3 tambah 5, ini tambah 7, maka selanjutnya tambah 9. Itu berarti 38. Oke, 47 dan 38 jawabannya D. Nah, ini enteng-enteng lah hari ini. Kemudian kita lanjut ke soal 13. Nanti setelah di bagian ini selesai, nanti kita bahas soal yang tahun 2024 ya. Jadi kalian mengerjakan dulu seperti biasa, tapi bisa cepet ya. Komposisi warna putih dan biru untuk cat tembok sebuah rumah adalah 3:5. Jika 4 liter cat dapat mewarnai tembok seluas 72 meter persegi, volume cat biru yang dibutuhkan untuk mewarnai seluas 288 meter persegi bagaimana? Oke, kita mencari jumlahnya dulu ya. Kalau 72 meter persegi itu butuh 4 liter. Sekarang kalau 288 meter persegi itu butuh berapa gitu ya. Oke, polanya dari 7 ke 28 kali 4 ya. Berarti ini juga kali 4. Berarti butuh 16 liter total. Yang ditanya adalah biru. Nah, biru kan di sini yang 5 ini ya. Biru ini yang ini gitu ya. Oke, berarti perbandingannya bagaimana? Yang biru. Yang biru berarti 5 banding total ya, 8 ya. 3 tambah 5 nanti dikali dengan 16 liter. Oke, saya rasa gampang ya. Ini bagi ini 8, 2 ya. Berarti butuhnya 10 liter. Oke, jawabannya adalah E, 10 liter. Gitu. Kemudian untuk nomor 14, aman ya. Nanti kalau masih bingung dicat aja ya. Oke. Lanjut ya ke soal 14 tryout 2026 kemarin ya Januari. Ada 4 toko menjual jenis barang yang sama, daftar harga barang dan diskon pada tabel seperti itu. Ali akan membeli sebuah baju dan celana di toko yang sama. Di toko manakah Ali berbelanja agar diperoleh harga yang paling murah? Cara cepatnya adalah antara bajunya kan satu ya, terus celananya juga satu. Nah, karena harganya berbeda di sini dan diskonnya berbeda, maka kamu cari aja yang lebih mahal mana. Harga baju ini adalah 80.000, harga celananya adalah 100.000. Maka yang lebih mahal adalah 100 ribunya. Sehingga yang kamu perhatikan adalah yang celananya saja. Sehingga kamu hanya memperhatikan celananya saja. Kamu cek di sini, manakah yang berikan diskon celana paling besar. Gitu ya. Dan di sini yang berikan diskon celana paling besar adalah toko Indah. Ya sudah, maka jawabannya adalah toko Indah. Jadi menyesuaikan yang dibeli ya. Contoh misalkan gini. Misalkan mau beli 2 baju, 3 baju, dan 2 celana misalkan. Oke. Ya kita cek ya. 2 baju itu berarti totalnya berapa?
240K, ya kan? Kalau 80.000 toh. Kemudian kalau dua celana berapa? 200K. Oh, lebih mahal ini berarti. Maka kamu konsentrasi ke baju yang paling besar diskonnya. Gitu ya. Jadi menentukan ini nggak apa namanya, eh, nggak harus dicek satu-satu ya. Nggak boleh malah, jangan dicek satu-satu. Jadi di antara barang-barang yang mau kamu beli, yang membebani paling besar itu berapa, yang mana, kemudian kamu cari diskon yang paling besar di situ. Itu ya, aman ya. Oke. Pilihannya hanya toko rame sama toko indah. Gitu. Kita lanjut. Nomor 15, ya. Sebuah alas tabung memiliki panjang jari-jari yang sama dengan suatu bola. Jadi alas tabung memiliki panjang jari-jari yang sama dengan suatu bola dan tinggi tabung sama dengan panjang diameter bola. Oke. Kemudian tabung itu akan mempunyai volume sebesar berapa dari volume bola. Oke, jadi di sini jika ada gini ya, misalkan tiga bangun yang saling bertumpuk jadi satu. Ada tabung, ada tabung diisi bola, isi bola full ya, tadi ya jari-jarinya sama dengan tabung dan tingginya sama dengan diameter, berarti nempel semua tuh tabungnya. Terus misalkan saya tambah lagi satu bidang kerucut. Nah, jadi ada tiga bidang ya. Ada tabung, bola, kerucut. Maka perbandingannya volume tabung berbanding volume bola berbanding volume kerucut, perbandingannya adalah 3:2:1. Oke, jadi seperti itu sehingga kalau disuruh mencari antara tabung dan bola ya ini, gitu ya. Kalau ditanya adalah volume tabung, berapanya volume bola, berarti berapa? Volume tabung lebih besar ya. Kalau lebih besar berarti volume tabung sama dengan 3/2-nya dari volume bola. Itu ya, jawabannya adalah C. 3/2 kali lipat. Oke, itu untuk tryout kemarin ya, di bulan Januari. Saya rasa tidak terlalu susah ya. Nggak tahu kuantitatif sama penalaran matematikanya seperti apa, tapi hari ini kita dijadwalkan untuk membahas PU numerik ya, sesekali. Nanti pertemuan depan akan kembali lagi ke settingan awal, membahas tentang PK ataupun PM, kalau belum terbahas TO-nya. Ataupun kalau kalian nanti misalkan sudah dibahas dan masih bingung, ya nggak apa-apa, nanti pertemuan ke depan, sebelum dimulai kamu bisa menanyakan ya, bisa menanyakan soal ini dan sebagainya. Oke, ada yang ditanyakan, ada yang menanyakan ya, Mas perlu dijelasin. Oke, perbandingannya. Oke, sekarang gini, eh, kenapa kok bisa seperti ini perbandingannya ya? Ini saya jelaskan. Ini, kalau kita lihat untuk mencari perbandingan di sini berarti harus dibuat dalam satu unsur yang sama. Satu unsur yang sama, variabelnya harus sama, gitu ya. Kita lihat misalkan, kalau yang ada unsur yang sama kan hanya bola ya, karena volume bola kan hanya unsurnya hanya R saja ya. Kalau kerucut sama tabung kan ada T-nya. Nah, sekarang T-nya itu berapa R? Nah, kita cek di sini. Kalau di sini tuh T-nya terlihat adalah 2 R atau diameter kan. Tingginya ini. Tingginya ini kan 2 R ya. Ini R, ini R lagi. Kan gitu ya. Maka T-nya 2 R. Kalau kita bandingkan ya antara volume tabung, volume bola berbanding volume kerucut. Rumus asalnya kan pi R kuadrat T 4/3 pi R pangkat 3 kerucut sepertiga pi R kuadrat T. Gitu ya. Itu rumus asalnya. Sekarang di sini, eh,
T-nya diganti menjadi 2R. Gitu ya, T-nya menjadi 2R. Berarti ini pi R kuadrat, ini 2R. Ini 4 per 3 pi R pangkat 3. Ini sepertiga pi R kuadrat 2R. Itu? Oke. Sekarang di situ kan R-nya 3 semua ya. Yang sebelah kiri R-nya ada 3, tengah R-nya ada 3, dan kanan R-nya ada 3, dan ada pi semuanya. Jadi saya bagi di sini, pi-nya saya coret, dan R pangkat 3-nya saya coret. Pi-nya saya coret, R-nya saya coret. Pi-nya saya coret, ini saya coret. Pi-nya saya coret, itu ya. Oke, berarti kan sisanya tinggal apa di sini? 2, di sini 4 per 3. Ini ada duanya ya. Di sini 2 per 3. Terus ini saya kalikan 3 semua. 6, 4, 2. Itu. Terus saya ke sini dibagi 2. 3, 2, 1. Nah, ini nanti muncullah perbandingan antara volume tabung, kerucut, dan bola. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ke bagian PU numerik ya di tahun 2024 ya. Oke, cepat aja. Silakan dieret-eret terus chat seperti biasa jawabannya. Udah nemu? Oke, gimana Ahmad? Ini belum ada yang ngechat jawaban. Oke, ada yang sudah ngechat. Oke, ada beberapa ya. Hati-hati ya, di situ kan yang disediakan adalah minggu kedua sampai minggu ke-6. Jadi minggu pertamanya kosong, minggu ininya 26, 25, 23, 20, 16. Yang dicari ini malah, jadi polanya malah ke kiri ya. Ke sini tambah 4, ke sini tambah 3, ke sini tambah 2, ke sini tambah 1, berarti ke sini tambah 0. Gitu ya. Oke, berarti 26 tambah 0, 26. Oke, jawabannya adalah A ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Silahkan.
Gampang nih, cepet ya. Hmm, Oke, salah ya. Karena di sini adalah teorinya yang 60%, berarti prakteknya hanya 40% ya. Maka di antara kayak tadi ya, celana sama baju ya, ternyata yang lebih besar di sini adalah yang teori, berarti kita hanya lihat bagian teorinya saja. Di sini yang besar adalah ada dua. Nah, setelah ini sama, maka kita lihat sampingnya. Nah, ternyata yang lebih besar adalah yang 7, gitu ya. Berarti nanti jawabannya adalah R yang paling besar. Itu ya, aman ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ini baca data ya. Itu sudah ada tandanya ya. Ini saya bahas aja lah. Ya, ini belum tak hapus sih. Oke, di situ berarti penurunan paling besar sudah ada tandanya di situ ya. Hmm, ada tandanya tuh di sini nih. Ya, ini turunan paling besar gitu ya, yaitu di yang tandanya biru dealer A tahunnya adalah 2017 2018. Gitu ya. Dealer A 2017 2018. Oke, berarti jawabannya A. Oke, itu untuk nomor tiganya. Lanjut, coba nomor 4 ya. Oke. Oke. Oke, ada yang sudah ngechat ya. Oke, betul ya. Jadi memprediksi ya, namanya kalau dalam bahasa statistik namanya aproksimasi ya, mencari atau memprediksi ya di tahun selanjutnya, maka syaratnya tidak boleh fluktuatif ya. Fluktuatif itu naik turun. Kalau kita lihat yang merah itu naik turun tuh, berarti tidak bisa kita ambil kesimpulan. Yang bisa kita ambil kesimpulan ya yang trennya ti- tidak fluktuatif ya. Jadi tidak fluktuatif itu naik turun. Jadi kalau nggak naik nggak turun standar itu ya boleh gitu ya. Yang nggak boleh itu ada naik ada turunnya. Ini kan naik sama ini ya naik sama konstan gitu ya. Maka yang bisa kita ambil kesimpulan ya bagian yang lulus dan trennya naik gitu ya. Jadi kita cari yang lulus, lulus, lulus gitu. Kemudian kita cari yang trennya lebih banyak. Gitu ya. Jawabannya adalah C. Gitu ya. Jadi saya rasa ini bisa cepet ya nanti. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, silahkan coba. Harga yang paling murah. Oke, coba kita cek ya, harga yang paling murah. Kalau harga yang paling murah dan disambungkan dengan diskon, berarti gimana? Berarti kita mencari harga yang paling rendah
harga yang paling rendah ini nih, ini harga paling rendah ya. Harga kan sumbu Y, yang paling bawah kan itu. Dan diskon yang paling tinggi kan gitu ya. Kalau ingin mencari harga paling murah berarti nyari harganya yang sudah murah dulu. Syukur-syukur dapat diskon yang paling tinggi. Diskonnya itu yang sebelah sini paling tinggi. Nah, dari situ kita lihat ya bahwa barang yang paling murah tentunya di situ jawabannya S gitu ya. Nyari harga yang awalnya sudah murah dan dapat diskon yang paling tinggi. Nah, itu jawabannya adalah S gitu ya. Oke, kita lanjut ya untuk nomor 6. Nah, ini baris darat lagi. Bisa lah ya. Cepet aja ya. Oke, sudah ada yang bisa jawab ya. Aman lah ya ini ya. Langsung bahas aja lah ya. Barisan darat ini buat kalian ya. Aman lah ya nih. Ini ke sini tambah nol ya. Tambah nol, tambah satu, tambah 2, tambah 3 gitu ya. Berarti tambah 4 ya. Berarti 30. Terus yang satunya adalah 32 ke 33 berarti tambah satu ini ke sini. Ini loncat-loncat aja lah. Tapi kalau mau urut juga nggak apa-apa. Tambah satu kurangi 2 tambah satu kurangi 2 berarti tambah satu gitu ya. Jadi 26 tambah 4 30 tambah satu 31. Saya rasa seperti aja lah yang begini-begini ya. Kalian sudah bisa lah ya. Kita lanjut ya, nomor 7. Nah ini coba cepet. Enak kok ini angkanya kok. Oke. Paling dekat. Dah nemu? Oke, ada yang sudah ya. Oke ya. Gampang ya. Tiga, aduh sebentar. Oke, di sini 3,21 dikurangi dengan ini 3 bagi 5 0,6 ya. Berarti 2, berapa? 6 ya. 61. Oke, karena depannya 2, maka kita ambil ini ya belakangnya saja lah ya. Belakangnya di sini 61 ya, yang paling dekat dengan 61, 59 ya. Oke, jawabannya adalah B, 2,59 karena jaraknya hanya 2. Oke, gitu. Aman ya, PU gini-gini lah. Gampang ya. Lanjut ya. Oke. Nah, ini aritmatika sosial ini masuk di PU juga. Ya, berapa ya? Nomor 8. Sering terjadi begini ya. Ini sama halnya ketika kamu beli baju. Beli baju ada diskon 30%.
kamu bayarnya 210. Nah, harga baju aslinya berapa? Itu sama aja. Kan 30% lebih kecil kan kayak diskon ya. Jadi ini seolah-olah kamu beli baju, ada tulisan diskon 30%, kamu bayarnya 210.000 misalkan. Nah, harga baju itu aslinya berapa? Oke, saya tunggu. Tidak ada yang jawab? Bisa? Oke, saya masih tunggu ya. 30% lebih kecil daripada target. Berarti berapa persen tuh? 30% lebih kecil daripada target. Oke. Sudah ada yang jawab. Oke, ya. Jadi 30% lebih kecil daripada target statement ini berarti menandakan bahwa hasil panennya hanya berapa persen? 70% ya. 100 kurangi 70. 100 kurangi 70. 100 kurangi 30 lebih kecil gitu ya. Berarti di sini 70%. Ya sudah, berarti targetnya atau harga awal gitu ya. Ya tinggal 100% dibagi 70% kali berapa tuh? Nih, kali 210. Ya, oke 210. Udah selesai ya. Nih, bagi ini 3. Berarti jawabannya adalah 300. Itu ya. Oke, jadi kalau misalkan sama juga ya untuk kasus-kasus diskon gitu ya, harga beli, harga jual. Kalau saya untung itu bagaimana gitu ya. Kalau saya rugi gimana? Tinggal kamu memainkan plus minusnya saja. Utamanya di 100% gitu ya. Kalau kamu untung berarti plus. Kalau kamu rugi berarti min gitu ya. Kalau diskon berarti dikurangi. Kalau pajak berarti ditambah segitu aja. Nanti kalau kita ingin mencari awal, maka 100% per tadi itu ya yang ditambah atau yang dikurangi. Nanti dikali yang diketahui di situ apa. Itu. Oke, kita lanjut ya nomor 9. Nah, ini sering muncul nih. Di tahun 2024 kemarin muncul. Di 2025 juga muncul. Oke. Oke. Sebuah mesin pembersih otomatis akan digunakan untuk membersihkan ruangan P dan Q yang memiliki ukuran berbeda. Berikut ini adalah informasi mengenai proses penyelesaian pekerjaan tersebut. Lebar dari ruangan P dan Q sama, 30 meter. Yang kedua, dalam waktu 30 menit,
Mesin dapat menyelesaikan setengah luas ruangan Q. Yang ketiga, luas ruangan P 4 kali lebih besar daripada ruangan Q. Yang keempat, butuh waktu 20 menit untuk membersihkan area seluas 20 meter persegi. Pertanyaannya adalah, informasi yang dibutuhkan supaya kita tahu lama waktunya untuk mesin membersihkan kedua ruangan tersebut. Oke, sekarang statement pertama, lebar ruang P dan Q sama. Pertama, kita tidak tahu bentuknya kayak apa, gitu ya. Kita anggap saja persegi panjang lah. Tapi di sini hanya dikasih keterangan lebar. Nah, panjangnya berapa? Kita nggak tahu, gitu ya. Oke. Kemudian yang nomor dua, informasinya penting. 30 menit setengah luas ruangan Q. Oke. Berarti untuk ruangan Q udah dapet. Jadi untuk satu ruangan Q itu butuh waktu berapa? 60 menit. Karena 30 menit itu untuk setengah luas. Oke lah, terus P bagaimana Q sudah aman. Kemudian kita mencari P. Nah, di nomor tiga informasinya luas ruangan P 4 kali lebih besar dari luas ruangan Q. Berarti satu ruangan P setara dengan 4 ruangan Q. Nah, kalau ruangan Q-nya 60 menit, berarti ruangan P-nya 4 kali 60, 240. Gitu ya. Sehingga yang dibutuhkan di sini adalah 2 dan 3. Itu ya jawabannya D. Oke, itu ya. Luas ya untuk perbandingannya. Lanjut ya. Nomor 10. Nah, ini gampang nih. Ah, ini kurang angka. Sorry. 2 banding 5 banding berapa ya? Sebentar. Sebentar. Tak cari soal aslinya tahun kemarin. Sebentar, sebentar. Ah, kelewat itu. 2 banding 5 banding berapa? Kehapus. Sebentar, ya. Hmm, Oke. Hmm. Perbandingan berat minyak zaitun, minyak kelapa, dan alkali 2 banding 5 banding 3. Oke, ini nanti di alat ya. 2 banding 5 banding 3. Ya, zaitun, minyak kelapa, dan alkali. Itu berapa gram alkali yang dibutuhkan untuk memproduksi sabun organik sebesar 2 kilo? Berapa gram ya? Berapa gram alkali untuk memproduksi sabun organik sebesar 2 kilogram? Oke, berapa? Oke, saya tunggu ya. Untuk nomor 10.
Sudah. Oke, ya. Bisa lah ya. Alkali di sini yang paling kanan ya. Yang paling kanan. Berarti di sini 3. Sementara informasi 2 kilo itu sabun organik. Total berarti. Berarti kalau ingin mencari alkali, berarti 3 per totalnya ya. 2 tambah 5 tambah 3 kali 2000 gram. Oke, temulah ya. 3 per 10 kali 2000. Berarti 600. Oke, jawabannya C. Sip. Lanjut. 11. Oke, nomor 11. Sebenarnya kalau terbiasa di sini eh, bisa langsung terlihat ya. Rata-rata kecepatan ABC 70. Oke. Kemudian rata-rata kecepatan A dan B 75. Kecepatan B kurang dari 70. Kelihatan ya. Kelihatan di sini. Jadi saya nggak pakai angka-angka yang aslinya begitu ya. Gini yang namanya rata-rata itu di dalam statistik namanya pemusatan data namanya. Pemusatan data itu ada 3. Mean, median, modus. Apa yang dimaksud dengan pemusatan data? Jadi mean, median, modus itu kayak gambaran kecil dari sebuah populasi yang ada. Contoh misalkan rata-rata matematika kelas 9, kelas 12 IPA 1 misalkan adalah 85 atau mediannya 85 atau modusnya 85 gitu ya. Maka kita bisa ambil kesimpulan, oh berarti anak-anak di kelas 12 A ini kemampuan matematikanya di sekitaran itu. Itu namanya pemusatan data, kayak mengambil alih gitu ya. Nah, sehingga kalau ada rata-rata kecepatan ABC sama dengan 70, ya kita bisa anggap di sini ABC-nya ya sekitaran 70 gitu ya. Jadi A, B, C dari informasi pertama ini ya. Saya pakai cara yang lain ya. Kalau pakai statistik kan A tambah B tambah C bagi 3 sama dengan 70 gitu ya nggak apa-apa. Gitu kan. Nah, rata-rata kecepatan pesepeda A dan B 75. Jadi kita anggap awalnya begini nih. Nih, A, B, C itu A berarti sekitaran 70. Ini nanti di dalam hati saja ya, nggak usah ditulis ya. Maksudnya kalau kamu mikirin begini berarti oh rata-rata berarti sekitaran 70 semua nih gitu. Ternyata di sini A dan B-nya 75. Nah, AB-nya 75. Oh berarti di sini ada kemungkinan ya. Di sini A-nya 75, B-nya juga kemungkinan 75. Ada informasi lain lagi ternyata B-nya kurang dari 70. Nah, ini batal nih. Itu. Sehingga bisa diambil kesimpulan ya, tertingginya di sini adalah A, berarti A yang paling cepat. Itu untuk menganalisis cepat ya. Tapi kalau pastinya, maka kamu ya harus hitung. Itu ya, A tambah B tambah C dibagi 3 sama dengan 70. A tambah B tambah C sama dengan 210. Informasi kedua, A tambah B bagi 2 sama dengan 75. A tambah B tambah, nggak tambah lagi ya. A tambah B sama dengan 150. Gitu ya. Oke, sekarang kalau kita eliminasi, maka C-nya 60. Pasti, C-nya 60. Terus kemudian dari ini nih,
Ada penjabaran lagi ternyata, gitu ya. A tambah B kan 150. Ternyata B-nya kurang dari 70. Ambil saja 69 gitulah ya. Ini ambil saja ya. Maka di sini A tambah 69 sama dengan 150. Maka A-nya berarti 70. Kok 70? 81 ya. Nah udah ini pasti paling tinggi. Kalau ambil 69, kalau 68 ya 82, kalau 67 ya 83 dan seterusnya ya. Sehingga di sini yang paling cepat. Itu ya untuk nomor 11. Oke ya, lanjut. 12. Oke, silahkan. 12 ya tadi ya. 40% lebih rendah. Yang ditanya awal. Ini kan kayak beli. Sekarang itu kayak jual gitu ya. Awal itu kayak beli. Nah, seperti ini. Ya, ada berapa ya? Bentar, saya tak ambil cas. Kayaknya mau habis. Ayo coba cek lebih rendah 40% dari 5 tahun yang lalu ya. Patokan selalu 100% ya. Berarti kita anggap tahun lalu 100%. Gitu ya. Kemudian tahun ini 40% lebih rendah. Berarti tahun ini berapa persen? 60%. Itu ya. Dapat ya polanya. Tes. Oke. Oke ya. Berarti pada tahun ini lebih rendah 40% daripada 5 tahun yang lalu. Berarti kalau tahun lalu patokannya adalah 100, patokan selalu 100% ya. Berarti tahun ini lebih rendah berarti 60%. Udah ya. Kalau ingin mencari ini ya 100% per 60% dikali 7, 200. Gitu. 72 bagi 6, 12 ya. Oke, 12.000. Tidak harus begini ya. Maksudnya kamu bisa pakai, nggak usah pakai rumus per peran juga nggak apa-apa. Ini kan hanya pola saja ya. Yang penting kamu tahu 60%-nya ini. Kalau misalkan, nggak usah pakai rumus kan gini tuh. Kalau 60%-nya saja itu 7.200. Berarti kalau 100%-nya berapa kan gitu ya. Kamu cari polanya aja ya. Dari 6 ke 72 kali 12. Berarti ini juga kali 12. Saya rasa nggak terlalu dipermasalahkan ya begini. Lanjut ya. Nomor 13. Ayo, yang begini-begini lumayan nih. Langsung baca bagian bawahnya ya. Informasi manakah yang dapat digunakan untuk menentukan kecepatan pompa A? Nah, kecepatan pompa A. Jadi kamu baru baca statement 1, 2, 3, 4-nya. Hmm. Oke.
Kecepatan pompa A dalam mengalirkan. Gitu ya. Kecepatan pompa A dalam mengalirkan. Yang mana ini? Oke. Pompa A dan pompa B digunakan untuk mengisi sebuah kolam. Sudah ada yang bisa jawab tadi. Cepat ya. Oke. Pompa A dan pompa B digunakan untuk mengisi sebuah kolam. Jadi kolamnya satu ya. Nah, selama 30 menit pompa A dapat mengisi seluruh dari kapasitas kolam. Oke, berarti 30 menit sendirian pompa A itu bisa selesai gitu ya. Kemudian yang kedua, dengan kecepatan pengisian 100 liter per jam, pompa B memerlukan waktu 4 jam untuk mengisi kolam. Oke, kita cek satu-satu dulu. Dari informasi satu, kita bisa dapat T-nya 30 menit. Tapi karena kecepatan butuh volumenya. Volumenya bagaimana? Volumenya berarti tidak bisa ya. Oke, yang kedua adalah dengan kecepatan pengisian 100 liter per jam, pompa B memerlukan waktu 4 jam. Nah, dari sini volume ketahuan nih. Volumenya berarti berapa? Jadi dikali ya, 100 dikali 4 berarti 400 liter. Nah, kalau ingin mencari kecepatan A ini sayangnya B ya. Nah, tapi kalau ingin mencari kecepatan A ya, dua ini cukup gitu ya. Karena dari dua ini kita bisa tahu bahwa T-nya 30 menit bisa mengisi volumenya 400 liter. Nah, maka kecepatannya adalah volumenya 400 dibagi setengah jam, gitu ya. Ini setengah jam ya. Sebenarnya nggak sampai detail sih, liter per jam. Tidak harus detail begitu sih, cuman eh, kalau ini cukup ya sudah gitu ya. Jawabannya adalah A ya, satu dan dua, gitu ya. Hindari keterangan lebih cepat, kurang dari, lebih dari, itu pertidaksamaan itu tidak memberikan informasi eksak ya. Jadi lebih cepat, lebih dari, kurang dari itu sudah pasti ditinggalkan. Itu. Nah, berarti kan kamu tinggal ngisi ini toh, menghilangkan tiga berarti BDE mesti salah toh. Nah, tinggal kamu milih dua atau empatnya gitu ya. Oke, nah yang nomor empat ternyata tidak ada informasi volume gitu ya. Oh, sehingga kemungkinan berarti yang dibutuhkan adalah dua. Satu dan dua. Oke, kita lanjut ya. Nomor 14. Ini kayak tadi ya. Coba yang paling mendekati yang mana? Jawabannya adalah 11 per 7. Oke, dan sudah menjawab ya. Ya, kita ambil dua digit di belakang koma saja ya. 11 bagi 7 gitu ya. 1740 535 57 dah. 1,57 dikurangi 0,34. 1, berapa? Dikurangi 23.
Gitu ya. Oke, berarti yang paling dekat di sini adalah C. Iya. Oke, karena di sini keterangannya Mas, gimana? Mas ada trik cepat buat pembagian 7 nggak? Pembagian 7, nggak ada ya. Ya, Oh, jadi pembagian harus 7. manual gitu. Kalau yang ini kan manual kan angkanya juga satuan juga, gitu ya. Tapi kalau sebuah bilangan bisa dibagi 7 ada. Sebuah bilangan bisa dibagi 7. Tapi kalau dibagi 7 bentuknya seperti ini ya manual, toh itu nggak lama kan. Paling beberapa detik bisa mengerjakan gitu. Cuman kayak misalkan ada angka sekian, misalkan 202, misalkan berapa ya? 252 gitu ya. Ini bisa dibagi 7 atau tidak? Ini salah satu teori suatu bilangan bisa dibagi 7 itu sisakan angka terakhir. Ini nanti dikali 2 gitu ya. 2 kali 2 berarti 4. 25 kurangi 4, 21. Nah, 21 bisa dibagi 7. Maka 252 bisa dibagi 7. Tapi itu teori bilangan saja. Itu nanti digunakan. Ini teori keterbagian itu gini, teori keterbagian. Kalian nanti materi materi ini malah lebih ke apa ya? Tidak di numeriknya malah materi keterbagian ini. Materi keterbagian ini digunakan untuk proses menghitung. Kalau kalian misalkan tryout kemarin sudah dapat filenya ya. Saya ambil salah satu contoh apa namanya teori keterbagian ya. Atau teori perkalian. Nanti suatu saat kita bahas itu enggak apa-apa. Jadi itu digunakan dalam proses menghitung, ya, terutama di bagian PM sama PK malah. Kalau PU jarang sih kita pakai teori-teori begitu karena angkanya nggak terlalu rumit, gitu ya. Oke, nanti suatu saat aja ya. Besok-besok kalau kita bahas PM di tryout Januari kemarin itu ada soal PM yang rata-rata itu kayaknya. Di itu nanti ada sih berapa perkalian-perkalian yang agak panjang gitu ya. Kemudian kita menggunakan teori bilangan, gitu ya. Oke, Hmm. makasih Mas. Oke. Oke, kita lanjut nomor 15. Nah, ini barisan deret lagi ya. Sepertiin aja ya. Bagian-bagian seperti ini ya. Pokoknya kalau dia naik turun itu kemungkinan loncat ya. Tapi kalau konstan turun atau konstan naik, nah itu kemungkinan nanti satu-satu gitu ya. Oke. Kita ini dari hari pertama sampai kelima ya. Oke, coba kita mulai dari yang A dulu. 10, 12, 11, 13, 12 gitu ya. Itu polanya nambah-nambah satu gitu ya. Oke, ini ke sini 14 ya. Oke, aman. Tinggal belakangnya yang B. Yang B ternyata polanya agak unik di sini. Loncat-loncat pun dari 15 ke 12 berkurang, tapi 12 ke 13 naik ya. Oke, ini ada kemungkinan berarti variasinya agak lumayan. Kita cek aja ke sini, kurangi 3, ini ke sini tambah 0, ini ke sini kurangi 2, ini ke sini kurangi 3. Nah, ini ke sini bagaimana? Oke, ini polanya nggak beraturan, ya. Ada dua kemungkinan, polanya, kita mulai polanya ini dulu, berarti berulang, min 3 tambah 0, min 2, min 3 tambah 0, min 2 gitu ya. Kita coba dulu kan gitu ya. Ternyata ini polanya di situ harusnya plus 0 ya. 13 ternyata nggak ada di opsi. Oh, berarti bukan itu, kan gitu. Berarti bukan itu, berarti kemungkinan yang lain. Tuh. Ini kurangi 3 tambah 0 kurangi 2 kurangi 3 gitu ya. Kemungkinan kedua adalah loncat. Coba kita loncat di sini. Kurangi 3 kurangi 2 berarti ini kurangi 1. 13 kurangi 1, 12. Dan ada ya. Oke, jawabannya D. Nah, ini variasinya agak lumayan ya. Agak lumayan. Ya, karena bisa bisa banyak. Yang penting si pembuat soal nanti sudah tahu kok. Sekelas SNBT itu sudah tahu. Toh. Dia sudah mencoba dengan berbagai versi.
nanti yang diambil hanya satu versi. Jadi tidak mungkin kamu tadi pola pola yang pertama ada jawabannya, pola yang kedua ada jawabannya udah nggak mungkin. Jadi hanya dipilih salah satu saja dari pola yang bisa dibentuk. Gitu. Jadi aman-aman saja bagian sininya. Oke, gitu. Lanjut ya, pola barisan. Oke, sekarang coba berapa cepat ya. Ada waktu dan jarak. Yang paling cepat. Oke, gampang ya langsung ya. Gampang ini. Oke. Kecepatan itu apa? S per T. Kalau ingin mencari paling besar ya berarti S-nya kamu pilih yang maksimum gitu ya. T-nya kamu ambil yang minimum. Gitu ya. Oke. Jadi kamu sisakan dua enggak apa-apa kalau di dalam gambar itu ya, di grafik itu ya. Kamu sisakan dua misalkan waktu. Waktu yang paling rendah ada dua nih gitu ya. Yang paling rendah kan berarti yang paling kiri. Jarak yang maksimum itu berarti yang atas. Nah, gitu. Berarti yang memenuhi dua-duanya itu R ya. Oke, jawabannya R. Itu ya. Oke, berarti S yang maksimum kan atas. Waktu yang minimum kan kiri karena sumbu X kan kecil dari kiri ya. Kalau sumbu Y kecil dari bawah. Berarti kalau ingin mencari maksimum ya yang atas. Kalau ingin mencari waktu yang minimum yang kiri. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 17. Hmm. Oke, prediksi lagi seharusnya. Ya, hati-hati ini. Oke, ini ada pola baru. Pola baru. Jadi gini, yang namanya prediksi tadi ya tidak boleh fluktuatif ya, tidak boleh fluktuatif. Tidak boleh fluktuatif itu maksudnya begini, nggak boleh naik turun ya. Fluktuatif itu nggak boleh naik. Jadi kalau dilihat di situ, kacang kedelai udah nggak mungkin disimpulkan. Yang merah itu ya, karena naik dan turun. Gitu. Kemudian berarti kemungkinan adalah kacang tanah. Tapi kacang tanah itu monoton turun, nggak ada sama di situ tuh. Nah, di opsi itu nggak ada yang kemungkinannya turun ya. Berarti yang jelas kan gini dulu. Informasi tentang kedelai pasti salah ya. Berarti kayak nomor B itu pasti salah, D juga salah. Ini hubungannya dengan kacang tanah. Yang A, kacang tanah dan kacang kedelai sama, bisa sama, gitu ya. Yang C, kacang tanah lebih tinggi daripada kacang kedelai, itu nggak bisa diprediksi ya. Berarti antara A sama E. Kenapa A ada kemungkinan? Gini, polanya ada dua ya. Di sini ini yang monoton selalu sama. Kita lihat jarak ininya nih. Ini juga monoton tuh. Dari jauh, pendek, 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 pendek lagi gitu. Itu ya tidak ada yang dari jauh pendek terus jauh lagi, pendek lagi, jauh lagi itu. Jadi ini juga jarak antar keduanya ini juga nggak fluktuatif, monoton ya. Berarti semakin dekat, semakin lengket. Berarti memang ada kemungkinan semakin dekat ya bisa saja ininya sama gitu. Yang merah sama yang biru bisa sama gitu ya.
Oke, berarti ada kemungkinan A sama E. Gitu. Tetapi kalau dilihat dari ininya, maka lebih kuat yang jawabannya adalah A. Gitu ya. Cuman yang A itu harus dikasih keterangan bisa sama ya. Harusnya ya di sini ya. Kedelai bisa sama. Oke, ini kenapa tanah bisa sama? Karena di antara 5 tahun itu tidak ada yang sama sekali. Maksudnya turun terus ya harga tanah gitu. Nah, karena turun terus ya kemungkinan tahun selanjutnya juga turun gitu. Cuman kalau yang A itu dari yang jaraknya jauh semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat. Nah, itu kemungkinannya lebih besar untuk bisa sama. Oke, itu untuk 17. Jadi ketambahan pola satu lagi ya. Selain masing-masing itu, maka ada juga jarak ya. Jarak yang bisa juga nanti kamu bisa ambil kesimpulannya. Gitu ya. Ada juga nanti misalkan kebalikannya nih. Antara dua ini misalkan ini sama ini misalkan yang tadinya dekat kemudian menjauh gitu ya. Kemudian ini ke sini, ininya ke sini menjauh gitu. Ini bisa juga diambil kesimpulan bahwa nanti selisih antara kacang tanah dan kacang kedelai semakin besar. Itu juga bisa. Gitu ya. Jadi kesimpulan itu yang penting tidak fluktuatif. Itu ya. Kemudian lanjut ke nomor 18. Wah, ini bisa cepat ini. Harus cepat yang mana? Jawabannya adalah, oh ya, bisa cepat ya. Ah, oke. Udah ya, bisa dilihat ya di sini untuk kebersihannya bobotnya lebih besar, maka kebersihan kita lihat kebersihan aja. Di sini ternyata hanya ada satu ya, yang besar ya, paling besar. Udah ya, nanti di 11A. Kalau ada yang sama, misalkan 9 sama 9, nanti bisa lihat di kerapiannya. Gitu ya, mana yang lebih besar. Gitu, saya rasa nggak terlalu masalah. Kita lanjut ke bagian keduanya. Ya, pakai duanya, pokoknya tekan nih, saya ininya gitu ya. Oh, ini yang sudah tadi ya. Ini, oh ini yang di TO tadi ya. Sama ya. Oke, kita lanjut aja ya. Tadi udah dibahas ini, ya. Sama persis angkanya. Tadi TO kemarin itu Januari itu beberapa PU ngambilnya dari tahun 2024 ya. Ini yang saya tulis soal yang di tahun 2024 ya. Soal asli tahun 2024. Lewat aja ya. Atau tak bahas sedikit ya nggak apa-apa wes. Oke, perbandingan antara cat warna putih dan biru 3:5. Kemudian untuk 4 liter cat dapat dipakai untuk mengecat 72, berarti 72 itu butuh 4 liter. Kemudian kalau 288 berapa nih? Kita cek butuhnya dulu ya. 288 polanya dari 72 ke 288 kali 4, maka ini juga kali 4. Nah, jadinya 4 kali 4, 16 liter totalnya. Yang ditanya adalah cat biru. Cat biru ini yang 5. Nah, sudah berarti ya, cat yang biru adalah 5 per total ya. 3 tambah 5 kali 16 liter. Udah, saya rasa nggak terlalu susah ya. Berarti 10 liter ini sudah tadi di apa ya, di trade atau apa tadi ya. Itu ya, lanjut ya. Nah, ini coba. Kalau kamu dapat beginian nih, gimana?
Yo, 1 menit loh. Ginian ini. Oke, ada yang. Wah, cepet ya Riki. Oke, yang lebih besar. Ada yang sudah jawab tuh. Oke, saya coba yang lain. Ya, udah ada yang tadi jawab. Kita coba yang lain. Hmm. Oke, ada lagi. Oh, ada dua jawaban yang berbeda. Ya, semakin menarik ya. Ah, oke, eh gini ya. Kalau ada soal seperti ini, maka kita tidak perlu memperhatikan bagian sininya. Nggak penting ini. Nggak begitu penting. Kenapa? Otomatis kalau ada soal yang lebih besar dari apapun itu, sama aja soalnya dengan mencari yang paling besar. Oke. Kalau mencari yang lebih kecil dari sesuatu, ya kamu tinggal mencari yang paling kecil. Sudah, itu ya. Kecuali soalnya adalah pilihan ganda majemuk. Majemuk itu jawaban lebih dari satu. Nah, itu kamu baru mempertimbangkan angka yang ada di soal. Contoh, yang lebih besar dari 5 gitu. Ada pilihan 6, ada 7. Nah, itu kamu memperhatikan limanya. Tapi kalau jawabannya tunggal, yang lebih dari 5 pasti hanya satu tok 6 misalkan. Yang lainnya pasti 5 atau dikurang dari 5. Sama aja kita mencari yang paling besar. Nah, kita lihat ada dua komponen di sini, pecahan sama desimal. Gitu ya. Pecahan sama desimal. Dan desimalnya di sini perbedaannya adalah 0,0. Yang paling besar adalah 0,04. Sehingga ininya juga nggak perlu kamu perhatikan. Nah, kamu tinggal main perperannya di situ tuh. Gitu ya. Nah, permainan perperan seperti ini, eh, kalau mau detail ya agak agak lama nanti waktunya ya. Gini, ini kan hampir-hampir sama ya. Hampir-hampir sama. Kalau perperan itu, misalkan A per B, kalau ingin mencari yang maksimum, maka kamu pilih A yang maksimum, pilih B yang minimum. Atau kalau atasnya sama, bahwa nanti kalau pembilangnya lebih kecil berarti nilainya lebih besar ya. Karena B memang dipilih yang minimum. Jadi kalau bawahnya lebih kecil, maka nilainya lebih besar. Itu ya. Oke. Sekarang di antara A, B, C, D, E, kita mau bandingkan antara 4 per 13, 5 per 15, 6 per 18, 7 per 19, 9 per 20. Gitu ya. Oke, di sini selisihnya antara atas dan bawah berapa? Sekitaran 9 ya. Oke, di sini 4 ke 13 itu 9. Benar ya? 9, 5 ke 15 itu 10, 6 per 18 itu 12, 7 ke 19 juga 12. Kemudian 9 ke 20 adalah 11 ya.
Oke, 11. Jadi yang kedua nih hati-hati kalau hanya selisih saja ya. Karena jaraknya agak lumayan panjang ya. Antara 13 ke 20 agak panjang ya. Kecuali rentannya kecil-kecil ya. Bawahnya 13, 14, 15, 16 itu. Maka kamu bisa hanya melihat selisihnya. Selisihnya semakin kecil nilainya berarti semakin besar. Iya, oke. Nah, oke yang 12 ini kita skip aja ya. Yang selisih 12 ini, dua ini, dia selisih 12. Ini dua yang paling besar, kita skip aja. Kita pilih di antara tiga ini. Manakah yang paling besar? Kalau kamu tidak yakin dengan perkiraan, maka saran saya ngitung ya. Hitung manual dulu ndak apa-apa ya. Kalau waktunya masih loh ya. Caranya kan begini toh. Ini 60, ini 65. Berarti besaran mana? Besaran sini. Nanti 5 per 15 sama 9 per 20. Ini 100, 15 kali 9 itu 135. Oh, besaran sini, Pak. Maka paling besar E. Itu kalau kalian punya waktu, mending manual saja. Kalau kalian tidak punya waktu, maka ya kita bandingkan yang ini nih. Ini kan terlalu jauh ya. Kita larikan ke sini nih. Dengan cara dibagi dua. Berarti sekitaran 4,5 per 10. Gitu ya. Nah, ini sudah setaraan lah gitu ya. Atasnya antara 4, 4,5 sama 5. Nah, sehingga kamu bisa bandingin tuh antara 4 per 13, 5 per 15 dengan 4,5 per 10. Jelas ya, di sini kelihatan saja ya. Paling besar di situ adalah yang 4,5 per 10. Karena apa? Pembaginya paling kecil. Kalau pembilangnya sih memang nggak paling besar ya. Di sini ada yang paling besar 5, tapi antara 5 per 10 dengan 4,5 per 10 kan terlalu jauh ya. 5 ke 4,5-nya selisih 0,5, sementara 15 ke 10 selisih 5. Nah, maka di sini jawabannya adalah E. Itu ya, 9 per 20. Itu ya. Oke, itu untuk nomor 2, tapi lumayan ya. Ini harus sering latihan ya, yang begini-begini ya. Oke, menganalisis soal pecahan. Lanjut, nomor 3. Oke, prediksi lagi. Langsung aja saya bahas ya di sini ya. Di sini yang nih, ini turun, turun, konstan, turun. Nah, sudah yang bisa dicek adalah yang dealer A, gitu ya. Oke, berarti jawabannya E ya. Oke, di sini konstan ya, karena memang pernah konstan 2019 ke 2020. Maka kuat ya statementnya. Lanjut ya, berempat ya. Ini sudah tadi ya. Iya, berarti memang tadi tryout Januari itu ngambil tahun 2024 ya. Tadi itu ya, kalau ingin mencari yang toko yang berikan, oh, di sini hati-hati nih, memberikan nominal potongan paling besar ya. Memberikan potongan, bukan, kalau tadi harga ya. Kalau ini potongan nih ya, berarti yang mana? Coba. Kalau potongannya semakin besar, berarti harganya juga kalau semakin besar, misalkan sama-sama 20% nih. 20% untuk baju yang harganya 100.000 dan 200.000 kan potongannya besar yang 200.000 ya. Berarti untuk mencari eh, apa namanya potongan sekali lagi bukan harga ya. Kalau tadi harga, kalau harga itu S. Kalau harga termurah itu S. Karena kalau harga termurah kamu nyari harga yang paling murah dan kamu nyari potongan yang paling besar. Tetapi kalau yang ditanya adalah potongannya, hati-hati nih. Potongan, maka nyari harga yang mahal
Karena semakin besar harganya, potongannya semakin besar ya. Nyari potongan yang besar juga. Nah, gitu toh. Oke, kalau diskon kan dikalikan ya. Oke, cara manualnya begini. P berarti 1%, 1%-nya nggak usah ya, karena kita membandingkan saja. Kali 2. Ki, berarti potong diskonnya 2, harganya 5. R, ah, ini R ya, sorry. Ki-nya itu potongannya 3, harganya 3 gitu ya. Harganya 3 berarti 9. R itu potongannya 2, harganya 5, 10. T itu harganya 4, potongannya 4, 16. S harga potongannya 5, harganya 2, 10. Maka di sini yang paling besar adalah T gitu ya. Tapi yang paling enak ya tadi kalau kamu sudah punya konsepnya, ambil dua paling besar. Harga paling mahal itu kan berarti atas ya, ada dua. Terus diskon paling besar ada dua. Maka yang memenuhi dua-duanya T. Gitu ya. Itu untuk nomor empatnya. Bedakan ya antara harga paling murah dengan potongan paling besar. Nah, nah ini yang lebih besar. Sama tadi ya. Ini berarti ini sudah kamu coret. Coba ini jawabanmu apa? Ayo coba. Mana yang paling besar? Oke. Iya. Oke, jadi kalau ini angkanya gak enak ya. 2/3, 5/6. Ini sudah selisihnya enak lah. Kalau ingin membandingkan, maka dibuat selisihnya sama. A, B, C, E sama semua selisihnya satu. Nah, ini kita bagi dua ya. Berarti ini 5/2, ini 5/6. Kalau sudah atas bawahnya selisihnya sama, maka kamu hanya melihat bagian atasnya saja, gitu ya. Oke, terlihat ya, di sini yang paling besar adalah 14. Oke, itu ya untuk nomor 5. Mas, Terus, mau tanya dong, mana? kalau misal hasil perhitungannya lebih kecil gitu, berarti nanti dia lihat kebalikannya atau gimana Mas? Gimana? Kalau, Kalau yang dicari itu ternyata yang lebih kecil gitu, itu caranya sama masih lihat iya penyebutnya yang sama. paling besar atau gimana Mas? Oke, misalkan ini perhitungannya lebih kecil gitu ya, kita mencari yang paling kecil. Kalau di soal ini berarti 2/3. Kan antara 2, Hmm. 5, 7, 5, 14 yang paling kecil berarti 2. Tapi ini syaratnya selisihnya harus sama ya. Kalau selisihnya beda kayak tadi mau disamakan agak susah ya. Karena tadi ada yang selisihnya 8, 9, 10. Kalau saya samakan FPB-nya kan 7, ya 8, 9, 10, 720 ya besar banget. Gitu. Sehingga kalau yang tadi itu eh, dekatkan, ya angka-angkanya didekatkan. Ya misalkan pembilangnya didekatkan, maka kita bisa lihat penyebutnya. Tapi kalau model seperti ini, selisihnya sudah oke semua, satu, maka dilihat pembilangnya saja. Kalau ditanya yang paling kecil, ya cari pembilang yang paling kecil. Kalau ditanya penyebut, berarti penyebut. Kalau ditanya yang paling besar, maka cari pembilang yang besar. Tetap yang jadi patokannya atas. Kalau selisihnya udah sama, gitu ya. Mau dibuat satu semua, ini kan 2 sama 3 selisihnya satu, 5 sama 6 selisihnya satu, 7, 8, 5, 6, 14, 15. Kalau sudah selisihnya sama, maka hanya lihat pembilang untuk menentukan mana yang paling besar dan mana yang paling kecil. Gitu, Oke, Mas ya. makasih Mas. Oke, sama-sama. Ini sudah jam 21.45 ya. Nanti file saya
share ya. Ini paket 2 juga ada 18, masih ada 13 lagi. Silakan bisa buat latihan untuk mengerjakannya gitu ya. Oke, saya rasa soal-soalnya ya hampir hampir mirip lah dengan yang sudah dibahas tadi. Gitu untuk pertemuan depan nanti nunggu informasi dari Mas Maul, apakah itu PK, apakah PM atau KPU lagi gitu ya. Yang jelas neutron stok soalnya banyak ya. Jadi aman saja. Gitu semuanya. Sebelum kita akhiri kita berdoa ya. Berdoa di bar silahkan. Berdoa selesai. Semoga bermanfaat. Selamat istirahat ya. Sukses untuk kalian semua. Jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Terima kasih, Mas. Oke. Dari suaranya sudah pada lemes ya. Mas, mau tanya dong, Mas. Jadi tuh ya, Mana? ada pembahasan di soal lain gitulah. Soalnya tuh bilangan yang nilainya lebih kecil daripada 0,70 kali 5/8. Oke, oke, soalnya gimana sih? Bentar, bentar. Soalnya, oke. Gimana? Soalnya bilangan yang nilainya lebih kecil daripada 0,70 kali 5/8. A Jawabannya A 0,35 kali 10/8, kali 10/8, B 0,35 kali 12/8, 12/8, C 0,35 kali 10/16, 16, yang D 0,70 kali 12/16, yang E 0,70 kali 10/16. Mau minta tolong dijelasin pakai cara yang selisih-selisih itu, Mas. asli sih oke. Gini yang namanya membandingkan tadi ya, kalau lebih kecil berarti kamu pilih yang paling kecil ya, di antara A sama E ya. Jadi yang 5/8 nggak usah jadi patokan juga nggak apa-apa, gitu. Nah, kemudian eh karena di sebelah kirinya itu 0,35 sama 0,7, kamu beda dengan tadi ya. Tadi itu beda-beda ya, cuma selisihnya kecil gitu ya. Kalau ini kan kelipatan ya, 0,35 sama 0,7 itu. Jadi bebas, kamu mau arahkan ke 0,7 semuanya atau 0,35. Kalau mau arahkan ke 0,35, maka ini coret dengan ini. Ini 8 jadinya. Ini 0,35. Ini coret dengan ini, berarti ini 8. Gitu ya. Oke. Terus ininya 5/8. Karena bawahnya udah 8 semua, ya sudah, kamu tinggal melihat ininya. Oke, mana yang paling kecil gitu. Nah, yang paling kecil berarti C. Variasinya bisa banyak ya. Tipenya ada yang kayak tadi, ya kamu hanya melihat selisihnya saja, gitu ya. Ada yang tipenya begini, ternyata di sini itu bagian desimalnya itu bukan selisih ya, tetapi hanya kelipatan. Jadi kamu buat yang sama saja semuanya, gitu ya. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan gini nih. Mana tadi? Nah, ini kan 0,8, 0,79, 78, 78, 77 kan beda semua tuh. Nah, itu abaikan, kamu lihat sebelah kiri. Kirinya juga beda-beda semua tuh. Maka kamu pakai selisih, ya. Tapi kalau penyamu ini, bawahnya bisa sama semua tuh, 888 gitu. Nah, maka caranya pakai seperti ini. Itu ya. Oh, jadi kalau gini dia kanan kirinya, kanan sama penyebutnya harus sama dulu ya, baru bisa dibandingin Mm-mm. gitu, Mas. Iya. Kalau Oh, sifatnya oke. kelipatan ya harus disamakan. Karena ada yang sama gitu. Kalau beda-beda semua diabaikan malah kayak tadi. Tapi kalau ada yang sama begitu ya disamain semuanya gitu. Oh, oke. Oke Pak, ya. Mas. Terima kasih ya, Mas. Oke, yuk.
Terima kasih Mas, maaf menunda Ya, nggak lebih apa-apa. lama. Aman-aman. Ya, terima kasih Mas. Yuk.